Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aulia Rahmi, Alifah Ratubina, Azari Solida, Fiona Fatira, Nadia Farhan Salsabila akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang instrumen evaluasi aspek keterampilan. Dari pertama yaitu tentang teknik penilaian keterampilan akan saya sampaikan sendiri. Penilaian keterampilan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, praktek, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses. Selanjutnya, produk, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan dalam membuat produk-produk teknik, teknologi, dan seni. Yang selanjutnya yaitu proyek, mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Selanjutnya, portofolio, yaitu sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan dalam satu semester. Selanjutnya, ranah keterampilan menurut Bloom. Bloom membagi ranah keterampilan atas 5 bagian. Yang pertama yaitu P1, meniru. P1 atau peniruan terjadi ketika siswa mengamati suatu gerakan, mulai memberi respon serupa dengan diamati, mengurangi koordinasi dan kontrol otot-otot saraf. Peniruan ini pada umumnya dalam bentuk global dan tidak serupa. Selanjutnya P2. P2 yaitu manipulasi, yaitu menekankan perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan penampilan, gerakan-gerakan pilihan yang menetapkan suatu penampilan melalui suatu latihan. Pada tingkat ini, siswa menampilkan suatu menurut petunjuk-petunjuk, tidak hanya meniru tingkah laku saja. Selanjutnya P3. P3 yaitu ketetapan, memerlukan kecermatan, proporsi, dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilan, respon-respon lebih koreksi, dan kesalahan-kesalahan dibatasi sampai pada tingkat minimum. Yang selanjutnya P4 yaitu artikulasi. Artikulasi menekankan koordinasi suatu rangkaian gerakan dengan membuat urutan yang tepat dan capaian yang diharapkan atau konsistensi internal di antara gerakan-gerakan yang berbeda. Dan yang kelima yaitu naturalisasi. Menurut tingkah laku yang ditampilkan dengan paling sedikit pengeluaran energi fisik maupun psikis. Gerakannya dilakukan secara rutin. Pengalaman merupakan tingkat kemampuan tertinggi dalam domain psikomotorik atau keterampilan. Yang ditampilkan PPT merupakan contoh dari kata kerja P1 sampai P5. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fiona. Kepada Fiona dipersilakan. Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan 1. Perencanaan penilaian, 2. Penyusunan instrumen penilaian, 3. Pelaksanaan penilaian, 4. Pemanfaatan hasil penilaian, dan 5. Pelaporan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0 sampai 100, dan didukung dari deskripsi yang diperoleh dari hasil portofolio. 1. Teknik praktik. Kriteria lembar pengamatan atau ujuk kerja. A. Langkah-langkah praktik yang diharapkan dilakukan siswa untuk menunjukkan praktik suatu kompetensi harus jelas. B. Aspek yang dinilai dalam praktik tersebut lengkap dan tepat. C. Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan dalam menyelesaikan praktik harus nampak. D. Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati. E. Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan.
Kriteria rubrik. A. Membuat seperangkat indikator yang untuk menilai kompetensi tertentu. B. Memiliki indikator yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja siswa. C. Dapat mengukur kemampuan yang diukur valid. D. Dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa. E. Dapat memetakan kemampuan siswa. Dan F. Disertai dengan penskoran yang jelas. Dua, teknik produk. Kriteria lembar penilaian produk, yaitu 1. Kemampuan pengelolaan adalah kemampuan siswa dalam memilih tema, mencari informasi, dan menyelesaikan produk. 2. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dan tema dengan mempertimbangkan aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian, yaitu produk yang dihasilkan siswa harus merupakan hasil karyanya dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap penyelesaian produk yang dihasilkan siswa. Yang keempat, kelengkapan dan ketepatan aspek yang dinilai dalam produk, yaitu kesesuaian tema, kreasi, dan inovasi, kualitas produk, dan ketampilan. Kriteria rubrik, yaitu dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid sesuai dengan indikator, memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati, memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diukur, dapat memetakan kemampuan siswa, dan rubrik menilai aspek-aspek penting pada produk yang dihasilkan. 3. Teknik project. Kriteria lembar penilaian project, yaitu kemampuan pengelolaan adalah kemampuan siswa dalam memilih indikator atau topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan. 2. Relevansi, yaitu kesesuaian dengan mata pelajaran dan indikator atau topik, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam pembelajaran. 3. Keaslian, yaitu proyek yang dilakukan siswa harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek siswa. Keempat, inovasi dan kreativitas, yaitu proyek yang dilakukan siswa terdapat unsur-unsur baru, kekinian, dan sesuatu yang unik, berbeda dari biasanya. Kriteria rubrik. 1. Dapat diukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. 2. Sesuai dengan indikator. 3. Memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. 4. Memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. 5. Dapat memetakan kemampuan siswa. Dan 6. Menilai aspek-aspek penting pada proyek siswa. View selanjutnya untuk materi penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan akan disampaikan oleh Azari. Kepada Azari dipersilakan. Penyusunan kisi-kisi instrumen penilaian keterampilan. Kemendikbud 2016 menjelaskan bahwa penilaian keterampilan merupakan penilaian yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di berbagai macam konteks keterampilan, sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Penilaian keterampilan tersebut meliputi ranah berpikir dan bertindak. Keterampilan ranah berpikir meliputi keterampilan menggunakan, mengurai, merangkai, modifikasi, dan membuat. Keterampilan dalam ranah bertindak meliputi membaca, menulis, menghitung, menggambar, dan mengarang. Penilaian keterampilan dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain penilaian praktik, penilaian produk, penilaian proyek, penilaian portofolio, dan teknik lain, misalnya tes tertulis. Teknik penilaian keterampilan yang digunakan dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4.
Dalam rangka melakukan pengukuran hasil belajar ranah psikomotor, ada dua hal yang perlu dilakukan oleh pendidik, yaitu membuat soal dan membuat perangkat atau instrumen untuk mengamati ujuk kerja peserta didik. Soal untuk hasil belajar ranah psikomotor dapat berupa lembar kerja, lembar tugas, perintah kerja, dan lembar eksperimen. Instrumen untuk mengamati ujuk kerja peserta didik dapat berupa lembar observasi atau portofolio. Sama halnya dengan soal ranah kognitif, soal untuk penilaian ranah psikomotor juga harus mengacu pada standar kompetensi yang sudah dijabarkan menjadi kompetensi dasar. Setiap butir standar kompetensi dijabarkan minimal menjadi 2 kompetensi dasar. Setiap butir kompetensi dasar dapat dijabarkan menjadi 2 indikator ataupun lebih. Dan setiap indikator harus dapat dibuat butir soalnya. Indikator untuk soal psikomotor dapat mencakup lebih dari 1 kata kerja operasional. Sebaiknya guru merancang secara tertulis sistem penilaian yang akan dilakukan selama 1 semester. Rancangan penilaian ini sifatnya terbuka sehingga peserta didik, guru lain, dan kepala sekolah dapat melihatnya. Berikut adalah contoh format kisi-kisi instrumen keterampilan seperti tabel di bawah ini, di mana ada aspek kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, serta bentuk soal. Pada dasarnya, pada saat penilaian keterampilan dilakukan, secara langsung penilaian pengetahuan pun dapat dilakukan. Penilaian pengetahuan dan keterampilan harus mengacu kepada pemetaan kompetensi dasar yang berasal dari KI 3 dan KI 4 pada periode tertentu. Nah, selanjutnya untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nadia Farha Salsabila. Selanjutnya, penskoran penilaian aspek keterampilan. Kriteria rubrik. Pertama, dapat mengukur target kemampuan yang akan diukur atau valid. Yang kedua, sesuai dengan indikator. Yang ketiga, memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diamati. Yang keempat, memiliki indikator yang menunjukkan kemampuan yang dapat diukur. Yang kelima, dapat memetakan kemampuan siswa. Dan terakhir, menilai aspek-aspek penting pada proyek siswa. Contoh rubrik penskoran, seperti yang digambar. Dan ini contoh rubrik penilaian proyek. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan dari kelompok 3. Selanjutnya untuk tanggapan maupun kritik dan saran, kita lanjutkan ke forum diskusi. Mohon maaf atas semua kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.